nggak suka baca buku. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Insyaallah kita akan mempraktekkan ya terapi langit. Insyaallah kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran. Yang akan kita mulai sebentar lagi ya. Selamat datang saudaraku. Waalaikumsalam Kak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertatap muka ya. Insyaallah kita akan mulai sebentar lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita akan mulai sebentar lagi ya. Selamat datang saudaraku di channel Terapi Langit. Bagi teman-teman yang punya berbagai macam keluhan, sedang sakit ya, baik terdeteksi medis ataupun enggak terdeteksi medis, insya Allah kita akan bantu dengan perantara terapi Al-Quran. Silakan teman-teman bisa siapkan air putih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapkan Al-Quran. Kemudian yang halaman rumahnya ada tanah, batu, kemudian rumput, pasir, silakan teman-teman nanti bisa keluar ya. Khususnya bagi teman-teman yang sudah lama mengalami gangguan medis ataupun non medis, ini bisa memanfaatkan tanah di luar rumah kita. 4 unsur ya, tanah, batu, rumput, pasir. Insya Allah kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran. Siapkan air mateng. Air mateng ini 1 gelas ya, boleh lebih, boleh menggunakan galon. Terus kemudian bisa menggunakan air mentah juga. Air mentah nanti kita gunakan untuk mandi dan kita gunakan untuk menyiram rumah kita. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla marilah senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, yang kita hitung, jika kita hitung maka demi Allah kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Waalaikumsalam teman-teman, Kak Indi, Kak Yusr 47, Kak Yani, Kak Neng, Kak Setiawati. Alhamdulillah Kak Bunda Fatan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam Raja Kulot. Insyaallah kita akan mulai terapi ya sebentar lagi, sekitar jam 7. Bagi teman-teman yang mau ke pasar, mau ada aktivitas, insya Allah bisa menyimak nanti malam ya. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa live kembali. Jangan lupa siapkan air putih matang dan mentah.
yang matang untuk diminum, yang mentah untuk kita gunakan mandi, membasuh badan. Oke, sebagai sarana penyembuhan berbagai macam keluhan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas semua nikmat yang luar biasa, khususnya nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita rindukan syafaat dari beliau. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya, saudaraku yang dirindukan surga, yang saya cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali mempraktekkan terapi Al-Quran ya. Jangan lupa siapkan air, terus kemudian siapkan juga mushaf Al-Quran. Bagi teman-teman yang halaman rumahnya ada tanah, ada pasir, ada batu, ada rumput, silakan teman-teman bisa keluar rumah ya untuk bisa mendapatkan energi dari bumi ya. Untuk buku lunas utangnya masih antri ya teman-teman ya, masih anti proses cetak karena percetakan biasa kan, nyetak kalender nih awal-awal tahun baru. Waalaikumsalam. Ya Kak Nurmi, selamat datang ya. Bagi teman-teman yang masih membutuhkan buku lunas utang, ini batas terakhir PO itu besok ya teman-teman ya. Batas terakhir buku lunas utang itu besok hari Ahad ya, pukul 12 WIB. Oke teman-teman, pada kesempatan pagi ini kita akan banyak membahas tentang masalah kebahagiaan ya. Kebahagiaan ini seringkali susah kita dapatkan kalau kita tidak tahu caranya. Kalau kita paham caranya, insya Allah sebetulnya sederhana ya. Bahagia itu bukan karena kurang uang, bukan karena kurang piknik, tapi karena kurang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kebahagiaan ini bisa jadi karena banyak masalah di dalam kehidupan kita ya teman-teman ya. Berbagai macam masalah kehidupan ini. Jadi saya punya metode ya teman-teman ya. Saya punya metode yang insya Allah setiap terapi kita praktekkan. Bagaimana caranya agar kita bisa bahagia. Yang pertama adalah dengan menggunakan terapi Al-Quran. Kemudian yang berikutnya ikhtiar buminya. Jadi kita punya ikhtiar bumi langit ya. Ikhtiar buminya kita menggunakan metode nafas, pelatihan nafas. Pelatihan nafas ini ternyata mampu ya mengendalikan emosi jika kita bisa mengatur nafas sesuai dengan ini ya, dengan kaidah pernafasan yang baik dan benar begitu. Oke, selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung ya. Insya Allah kita akan banyak belajar tentang bagaimana meraih kebahagiaan ya teman-teman ya. Jadi begini, ini mungkin barangkali ada teman-teman yang baru saja bergabung, silakan mulai atur dari sekarang. Ini terapinya sudah sedang dimulai ya. Kita mulai atur pernafasan. Jadi pokoknya setiap kita live, kita akan berlatih nafas. Nafasnya adalah dengan menggunakan nafas diafragma. Di sini ya teman-teman ya. Ini otot diafragma ini memisahkan antara sini ya, atas dengan bawah otot perut. Nah ini di tengah-tengah sini. Nah terus kemudian gunakan pernafasan hidung. Pernafasan hidung. Jangan menggunakan pernafasan mulut. Oke, ini insya Allah nanti akan banyak sekali berpengaruh ya terhadap kesehatan kita, terhadap stamina kita, terus kemudian terhadap emosi kita. Ada di antara teman-teman yang mudah emosi, yang gampang baper, ya, stres, terus berbagai macam keluhan, gampang capek atau banyak keluhan di dalam badan, baik itu terdeteksi medis atau enggak ya. Nah ini solusinya kita menggunakan dua solusi. Yang pertama adalah terapi Al-Quran yang nanti akan kita bacakan di segelas air ya. Terus kemudian menggunakan terapi pernafasan. Pernafasannya menggunakan pernafasan hidung. Terus kemudian jangan menggunakan pernafasan mulut ya. Posisi badan santai, rileks, sesantai mungkin, serileks mungkin. Dan nanti akan kita share titik-titik
Detik-detik untuk penyembuhan ya teman-teman ya. Nunggu saudara-saudara kita bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sumarni, Kak Desta. Alhamdulillah, semoga teman-teman sehat selalu. Sambil menunggu saudara kita yang lain ya, silakan teman-teman bisa siapkan air. Yuk mulai belajar pernafasan. Teman-teman boleh install sebuah aplikasi. Aplikasi ini namanya Breath Ball. Breath Ball ya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman ya. Bentuknya semacam ini. Ini untuk berlatih nafas. Aplikasi untuk berlatih nafas. Jadi misalkan ya, saya kasih contoh nih teman-teman nih. Nah, ini ada timernya. Nah, ini ketika birunya mengembang, kita tarik, kemudian kita turunkan, hembuskan nafas ketika birunya mengecil. Sesuai grafik ya. Ini tarik nafas, terus kemudian hembuskan lewat hidung. Seperti itu. Nah, ini aplikasi yang bagus sekali ya. Tulisannya itu BREATH Breath Ball. Ya. Jadi ini bagus sekali untuk berlatih. Dan sebetulnya kalau teman-teman punya smartwatch ya, rata-rata smartwatch itu juga ada fiturnya, fitur untuk berlatih nafas gitu. Jadi latihan pernafasan ini latihan yang jarang sekali disinggung ya. Padahal kita bernafas itu sampai kita meninggal nanti. Tapi jarang sekali dibahas. Kalaupun kita cek medis itu seringkali ditanya pola makannya gimana, pola tidurnya gimana, kemudian olahraga enggak gitu. Tapi tidak pernah ditanya soal nafas gitu. Padahal ini suatu yang sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali. Tapi tidak pernah dibahas dan tidak pernah dipelajari di sekolah-sekolah, di kampus-kampus ya. Bahkan kalau teman-teman belajar bela diri, itu pola pernafasannya kebanyakan keliru ya, karena menggunakan pernafasan mulut. Jadi kalau teman-teman ikut bela diri biasanya ada nafas segitiga, tarik nafas, kemudian sudahlah hembusnya lewat mulut, ditahannya di sini, di dada biasanya. Nah ini sangat kurang bagus ya. Maka teman-teman, ayo kita mulai. Teman-teman bisa buktikan ya. Setiap kali nanti kita live streaming, teman-teman berlatih nafas, insya Allah nanti tidak lama teman-teman akan merasakan manfaatnya yang luar biasa. Gitu ya. Manfaatnya adalah teman-teman dari sisi emosional bisa lebih mengendalikan. Nah, ini penting banget ya teman-teman yang sering emosi, gampang marah, gampang baper, gampang sedih. Nah, ini secara emosional bagus sekali untuk mengendalikan. Kemudian secara fisik ini kita insya Allah akan lebih fit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang yang baru saja bergabung ya. Jadi, nah kita kombinasi nih, apalagi kita kombinasikan antara latihan pernafasan dengan latihan dengan terapi Al-Qur'an ya, kita kombinasikan. Seperti itu. Ya, selamat datang. Waalaikumsalam teman-teman yang baru saja bergabung. Insya Allah kita akan praktekkan terapi Al-Quran. Silakan bisa siapkan air, ya, air putih. Yang sudah siap, silakan komentar siap, itu ya. Air putih matang ya teman-teman. Terus kemudian siapkan juga air putih mentah. Mentahnya ini untuk dipakai untuk mandi dan bisa dipakai untuk menyiram rumah. Ada di antara teman-teman yang rumahnya aneh-aneh, yang rumahnya banyak kejadian aneh. Misalkan teman-teman masuk rumah itu hawanya 5L. 5L, lemah, letih, lesu, lunglai, lemes. Terus kemudian ngantukan, loyo, ya. Lemah, letih, lesu, loyo, lunglai. Ini perlu diwaspadai ya. Kalau teman-teman masuk ke rumah, hawanya nggak enak, gampang sakit, gampang capek, terus kemudian
Kak Rika baru saja bergabung ya, yaitu aturan di dalam mempraktekkan terapi Al-Quran biar terapinya efektif, efisien. Karena malaikat ini tidak berkenan masuk ke dalam rumah yang ada musiknya, yang ada patungnya, dan boneka ini bisa menjadi perantara atau media gangguan jin atau sihir. Kalau boneka anak sebetulnya nggak masalah ya teman-teman ya. Di dalam Islam pun, apalagi khusus untuk anak-anak itu tidak jadi masalah kalau ada boneka untuk mainan anak ya, bukan untuk mainan orang dewasa loh. Untuk mainan anak tidak jadi masalah. Nah, tetapi masalahnya adalah berdasarkan sedikit pengalaman saya ya, mendampingi banyak pasien dari tahun 2007, ini ternyata banyak kasus gangguan non medis. Non medis itu jin ya, kemudian sihir, kemudian ada santet, itu sebenarnya istilahnya sama sihir. Itu menggunakan media boneka yang ada di rumah. Jadi kalaupun misalkan tidak ada sihir ya, maka jin yang ada di rumah itu bisa jadi mereka menempati boneka-boneka. Bisa jadi loh ya, bisa jadi. Jadi belum tentu ada. Nah, makanya teman-teman, kalau ada boneka tidak usah dibuang. Seperti itu. Terus kemudian yang paling penting dimasukkan dulu ke dalam lemari. Dimasukkan dulu ke dalam lemari ya, lemari yang tertutup, bukan lemari kaca. Lemari yang tertutup dan kardus ya, atau kardus boleh dipilih, silakan. Ruqyah insya Allah sekitar jam 7 ya teman-teman ya. Mungkin nanti kita majukan kalau misalkan teman-teman saudara kita yang lain sudah banyak yang bergabung. Oke, Kak Lina apa kabar? Kak Lina Anwar, alhamdulillah bisa bergabung. Kalau manekin nggak ada kepalanya aman Kak Kus? Aman ya, tidak ada kepalanya aman. Seperti itu. Kalau termasuk foto ya teman-teman ya, foto silakan disingkirkan. Foto makhluk bernyawa. Foto makhluk bernyawa ini khususnya yang full, satu badan penuh. Seperti itu. Pernah dengar suara memanggil seperti suara anak, tapi nggak ada siapa-siapa. Kenapa ya? Ya kurang tahu. Bisa jadi memang ada anaknya beneran. Bisa jadi memang panggilan alam begitu ya. Panggilan alam silakan. Kalau rutin sering kali muncul suara-suara aneh, penampakan yang aneh. Ya. Sebetulnya solusinya sederhana teman-teman. Ya, solusinya sederhana. Teman-teman tidak harus bisa ngeruqyah untuk bisa menyingkirkan gangguan jin di dalam rumah. Ada yang mau tahu bagaimana kalau teman-teman gini? Rumahnya aneh-aneh ya. Ciri-ciri rumah aneh itu pertama tadi ya. Ciri-ciri rumah yang aneh punya barang sering hilang, gak jelas. Padahal kita sudah benar-benar naruh di tempat yang pas. Misalkan kunci motor, kita sudah jelas inget banget kunci motor tuh ditaruh di meja atau digantungin di dekat pintu misalkan ya. Kok ketika butuh nyari, kok nggak ada gitu loh. Dan ketika kita cek lagi di tempat yang sama, ternyata ada lagi. Ada nggak di antara teman-teman yang mengalami hal itu? Kita berikan solusinya. Tidak harus bisa ruqyah. Cukup bisa baca bismillah saja, baca Allahu Akbar saja. Insya Allah nih gangguan hilang total selamanya. Tapi setelah itu harus dibentengin dong. Ada teman-teman yang rumahnya aneh-aneh komentar. Pertama, barang sering hilang. Terus kemudian teman-teman sering mimpi buruk ya. Mimpi buruk ini termasuk mimpi, pokoknya apapun yang menurut kita itu buruk lah, nggak enak banget. Foto di kalender kalau nggak utuh nggak apa-apa ya. Kalau hanya setengah badan nih, leher dari dada ke atas. Tapi kalau utuh kelihatan mukanya, nah ini sebaiknya ditutup seperti itu. Terus kemudian teman-teman sering sakit di rumah. Kalau pindah rumah misalkan, mungkin teman-teman ada yang punya rumahnya 5 gitu ya. Ada yang punya rumah lebih dari 1, alhamdulillah disyukuri. Nah ketika di luar, pokoknya di luar itu sehat, masuk rumah lemes, sakit, males hawanya, gampang emosi ya. Teman-teman bisa ngerasain lah ya.
bisa ngerasain ya secara emosional itu gimana. Jadi kalau masuk rumah kayaknya nggak enak banget gitu. Ya, foto pernikahan kalau utuh satu badan silakan ditutup saja ya. Tutup, masukkan ke dalam album. Jadi teman-teman untuk mengenang pernikahan itu kan tidak harus dipajang kan fotonya. Silakan teman-teman masukkan ke dalam lemari karena ini demi kebaikan. Nah, teman-teman nanti bisa bedakan ya. Bisa bedakan antara ketika memajang foto dengan fotonya disimpan ya. Insya Allah nanti teman-teman bisa rasakan dari sisi pertama emosi dulu lah. Emosi kita bisa stabil, bisa terkendali. Begitu ya. Nah, karena ini sudah banyak ya. Sudah banyak yang mempraktekkan dan sudah banyak testimoni. Coach, alhamdulillah setelah menyimpan foto, tidak lagi majang foto, hidup lebih tenang, lebih bahagia, nggak baperan, nggak emosian. Seperti itu. Ya. Oke, ini untuk semua keluhan ya, hambatan jodoh, terus kemudian sakit medis, non medis. Ya kan, alhamdulillah gangguan berkurang. Ini sudah banyak yang merasakan manfaatnya ketika ini menyimpan foto, disimpan di album. Tidak seluruh badan. Kalau separuh badan ya, ini dari dada ke atas itu tidak jadi masalah. Seperti itu. Pokoknya gini ya. Pokoknya patokannya gini teman-teman. Kalau sebuah lukisan itu, kalau kiranya dalam tanda kutip ya, dia tidak mungkin hidup. Nah, itu berarti aman tuh. Tidak mungkin hidup misalkan apa? Nah sini nih. Manusia kalau dari dada ke atas, itu kan nggak mungkin hidup. Ya kan? Tapi misalkan nggak ada kakinya. Nah, misalkan dari pinggang atau dari paha ke atas, fotonya dari paha ke atas, ini masih memungkinkan hidup gitu ya. Oke, tadi malam mimpi di kuburan. Oke ya, ciri-ciri rumah yang bermasalah, barang sering hilang, barang sering rusak, kemudian muncul penampakan, ada suara-suara aneh. Suara aneh itu bisa suara manusia, ya, bisa suara manusia, kemudian suara yang nggak ada sumbernya, terus kemudian ada suara sering sekali, ada suara ledakan di atap rumah, suara pasir dituang, dan durasinya cukup panjang ya teman-teman ya, bukan hanya sekedar pasir 1 detik. Nah, kalau pasir cuma beberapa detik itu kemungkinan rayap. Ya. Jadi teman-teman harus bedakan ya antara gangguan rayap dengan gangguan sihir seperti itu. Tapi kalau rutin sekali pasirnya dituangnya cukup lama, durasinya mungkin sekitar 10 detikan ya, seperti itu. Terus kemudian sering konflik teman-teman, sering ribut dengan suami. Kemudian bau gosong, bau busuk ya di rumah. Nah, maka teman-teman gini caranya nih. Teman-teman, ini kalau tahu sumbernya, silakan teman-teman bisa pukul, ya, dipukul bisa pakai ini sapu lidi ya teman-teman ya, sapu lidi sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar dan dibentak, diperintahkan untuk keluar. Karena memang ini kalau misalkan gangguan jin ya, itu mereka takut loh dengan kita loh. Tidak harus kita bisa ngeruqyah. Gitu ya, tidak harus kita bisa ngeruqyah. Nah ini kalau misalkan, kalau teman-teman ada yang pernah lihat penampakan nggak? Saya ingin tahu di antara teman-teman yang pernah melihat penampakan siapa? Atau sering, bukan pernah ya, tapi sering juga, sering melihat penampakan. Saya kasih tips nih, teman-teman takut nggak ketika melihat itu? Kalau semakin takut itu mereka akan semakin menguasai kita dan akan semakin sering muncul. Caranya itu lempar aja teman-teman. Lempar batu atau lempar apapun gitu ya, sambil ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Itu kena loh. Ya. Itu kena betulan. Jadi ada 2 kasus yang pernah saya hadapi. Yang pertama ini kasus saudara saya. Jadi ternyata real nih, fakta nih. Jadi
mereka, apalagi ayat Al-Quran ya, dengan selain ayat Al-Quran saja, mereka takut. Enggak dong, Kak Desta, enggak balik lempar kita. Jadi gini, saya punya kisah dari ini ya, dari temannya saudara saya. Jadi dia itu ngontrak rumah, tinggal di sebuah rumah, belum lama. Nah, tiba-tiba kemudian setiap malam itu selalu terdengar suara orang mandi di kamar mandi. Itu rutin. Sudah cukup lama. Awalnya dia cuek, ya. Awalnya cuek, denger ini kok tiap malam jam di atas jam 12 ya. Itu terdengar suara orang mandi. Biar biur gitu. Kedengeran sekali. Dan itu jelas bukan tetangga, jelas kok sampai ya terdengar dari dalam kamar mandi, terus kemudian lama-lama risih. Akhirnya apa? Suatu ketika, ini berlangsung sekitar hampir 1 bulanan ya. Karena risih, dia penasaran, akhirnya pas sekitar jam 1 malam ya, ada suara orang mandi di kamar mandi. Akhirnya apa? Dia tendang dan dia pukul pintu kamar mandinya. Jadi dipukul, jebret, Bismillah, Allahu Akbar, pergi kamu. Cuman gitu doang 1 kali. Itu setelah itu nggak ada gangguan lagi. Ya. Jadi pada dasarnya ya teman-teman, jin itu penakut. Ya dibentak aja mereka takut kok. Nah bagi teman-teman ini yang merasakan, mungkin badannya sakit, sudah dicek secara medis. Iya betul sekali, jin itu penakut serius. Ya, apalagi kalau masuk ke dalam badan manusia, itu sebetulnya mereka lemah. Karena bukan alamnya. Kalau jin sudah masuk ke dalam badan manusia berupa kesurupannya, ini mereka posisinya lemah karena bukan alamnya. Suatu makhluk yang menempati bukan alamnya itu akan lemah. Misalkan apa? Ikan, iya kan? Ikan di darat, lemah dia, bahkan mati gitu ya. Terus kemudian manusia di air, bukan alamnya, lemah begitu. Nah, sama dengan makhluk halus ya, bangsa jin ini ketika menempati bukan alamnya, masuk ke dalam badan manusia ini jadi lemah. Iya Kak Afwan, jin nasab ya termasuk ini gangguan, nanti kita akan ikrarkan ya. Kita akan ikrarkan dengan ikrar pemutus ikatan jin. Nah, maka teman-teman yang selama ini mengalami gangguan aneh-aneh, sakit macam-macam, setelah dicek medis kok nggak ada sakitnya, terus kemudian di rumah itu hawanya nggak enak, sering bikin emosi, kemudian apa istilahnya sering konflik ya, sering terdengar suara penampakan aneh-aneh, teman-teman pukul aja ya, pukul di daerah yang teman-teman pernah melihat penampakan, atau pas melihat penampakan langsung lempar pakai air bisa ya, Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan, nggak usah lama-lama, langsung siramkan tuh, dicipratkan ke penampakan tersebut. Nah, lempar pakai batu boleh, tapi nanti kena orang gimana? Pas mau lempar, jebret, wah ada pas muncul suami datang, padahal lagi bawa oleh-oleh. Mama aku pulang bawa oleh-oleh, pas kita ngelempar, jebret. Kasihan sekali. Mending pakai air ya, pakai air. Terus kemudian kasus yang kedua. Jadi dulu saya pernah ngontrak di sebuah rumah. 2 kali pindah. 3 kali pindah. Jadi ketika dulu anak saya masih kecil ya, balita lah, sekitar 3 tahunan. Itu kata orang step itu kayak kejang ya. Kayak kejang. Nanti pertanyaan teman-teman saya balas satu persatu ya. Ini saya sedang menuntaskan bagaimana cara menyingkirkan gangguan jin tanpa ruqyah. Jadi cukup dibentak aja. Jadi ini pernah saya ceritakan, tapi barangkali ada di antara teman-teman yang belum pernah ini ya, belum dengar. Iya, sudah diinfokan Kak Aura, sudah diinfokan di grup, atau banyak jangan-jangan yang belum dapat infonya ya tentang live ini. Jadi ketika anak saya waktu itu usia 3 tahunan ya, itu sering namanya orang katakan step itu kejang ya, mata melotot ke atas begitu, wah ngeri sekali, badan pucat.
Jadi anak saya perempuan, jadi kejang begini, kemudian badannya kaku luar biasa, kemudian pucat mukanya, kemudian pandangan mata ke atas. Nah, tapi saya nggak percaya, ini bukan step nih. Ini bukan step, ini bukan kejang, ini bukan ayan apalagi gitu ya. Nah, terus kemudian waktu itu saya belum terlalu peka bahwa ini adalah gangguan. Dan itu kondisinya sekitar 3 bulanan, teman-teman. Ketika kambuh kan panik luar biasa ya. Terus akhirnya cuma dibacakan ayat-ayat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu sekitar 10 menitan, 30 menit reda. Nah, lama-lama saya curiga nih. Ini jangan-jangan gangguan non medis. Ya. Terus akhirnya waktu itu saya inisiatif melihat gerak-geriknya. Jadi tanda-tandanya itu ketika anak saya ini mulai dia senyum-senyum sendiri. Wah, ini senyum-senyum sendiri. Saya perhatikan tanda-tandanya, gejalanya ketika mau kambuh ya. Oh, senyum-senyum sendiri, lihat ke atas, habis itu kejang. Nah, berarti ini kayaknya kemungkinan fix. Ini gangguan jin ya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya. Dibentak boleh tapi jangan dilempar. Dilempar aja nggak apa-apa. Dilempar saja nggak masalah karena mereka kan mengganggu duluan, ya. Kak Anyong Aseo. Jadi jangan takut dengan balas dendam karena mereka menyerang duluan. Yang tidak boleh ketika mereka nggak menyerang, kita serang duluan dengan menyiram air panas. Itu yang dilarang. Tapi kalau mereka sudah mengganggu duluan, ya kita boleh dong membalas supaya ada efek jera begitu. Nah, kembali ke topik ya teman-teman. Akhirnya kemudian saya lihat, wah ini gangguan non medis ini. Apa yang saya lakukan? Saya tendang tuh seluruh pintu rumah, kemudian termasuk jendela, termasuk lemari, kasur, meja, ya. Sambil saya bentak dan saya ucapkan Bismillah Allahu Akbar, keluar kalian. Saya pukul-pukul ya, jebret semua. Jadi semua pintu rumah, kemudian jendela, termasuk pokoknya semua perabot kecuali yang pecah belah ya, nggak saya banting dong. Jadi yang terbuat dari kayu, ya, yang terbuat dari kayu saya pukul-pukul, tembok pun saya pukul jebret. Ternyata setelah itu sembuh total teman-teman. Ya, sembuh total, nggak kambuh lagi, anak saya nggak kambuh lagi, sehat, nggak kejang lagi. Dan ternyata memang ini membuktikan ya bahwa tidak semua gangguan pada anak berubah kejang, step, ya. Ini ternyata dari faktor medis, belum tentu. Nah, ini buktinya, ya. Nah, maka teman-teman yang mengalami itu, ya, nanti bisa, khususnya, nih, yang banyak yang mengalami di badan, ya, gangguan ada 2. Sudah masuk ke dalam badan, masuk ke aliran darah, terus kemudian, sekarang lagi musim prank. Nggak apa-apa, itu buat ngasih pelajaran biar mereka nggak ngeprank lagi. Ini bahaya sekali ya, prank-prank setan itu. Kalau misalkan yang di prank ini ternyata ada gangguan jantung, ya kan, ada serangan jantung, kan bahaya sekali. Itu prank itu kan perkara bohong ya, bohong yang dilegalkan sebagai sebuah hiburan. Kita menganggapnya biasa seperti itu ya. Kalau disiram aja teman-teman, siram prank setan seperti itu ya. Oke, teman-teman, insya Allah kita akan mulai sebentar lagi ya, 5 menit lagi. Ini untuk semua keluhan, untuk masalah jodoh, terus kemudian untuk masalah rumah tangga, untuk masalah emosi, kemudian untuk masalah gangguan jin. Jin itu macam-macam ya teman-teman ya. Ada jin nasab itu jin dari apa? Leluhur kita. Bentaknya pakai emosi atau enggak? Nah, ini enggak usah pakai emosi ya. Tidak usah pakai emosi. Kita kan membentak belum tentu emosi kan. Kalau pakai emosi nanti ujung-ujungnya malah jinnya masuk ke dalam. Seperti itu. Nah, nanti bisa buktikan ya. Kita kalau yang sudah sering merasa aneh-aneh di dalam badan kita, nah nanti bisa dibentak seperti ini. Bismillah Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah. Keluar. Seperti itu. Bismillah Allahu Akbar. Nah, ini khususnya yang
sering lupa rakaat sholat. Terutama ibu-ibu ya, emak-emak, kaum hawa, muslimah yang sholatnya di rumah seringkali lupa rakaat sholat. Kalau laki-laki kan kayaknya minim deh lupa rakaat sholat, karena kan sholatnya di masjid ya. Kalau lupa rakaat sholat, imamnya nih, berarti imamnya perlu diruqyah. Seperti itu. Termasuk yang badannya sakit-sakitan ya. Sakit-sakitan tapi dicek medis, itu bersih, nggak ada penyakit. Itu nanti bisa kita bentak ya. Jika sakit ini akibat dari gangguan jin, wahai jin terkutuk, teman-teman coba percobaan ya, tes percobaan. Yang sering lupa rakaat sholat, tepuk-tepuk dadanya. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, jika ada gangguan di badanku, gangguan non medis, keluarkan ya Allah. Ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Seperti itu. Oke? Jangan keras-keras, ini dari daerah rawan nih. Cukup ditepuk-tepuk pelan aja. Atau bisa daerah jantung, bismillah, pelan-pelan saja. Ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah, dibentak ya. Bukan pelan-pelan, bukan alus-alusan loh. Kita tidak pakai kaidah sopan-sopanan ya. Kita nggak usah pakai kaidah toleransi, khususnya kalau terkait dengan gangguan. Ini bisa gangguan apapun ya. Jin itu macam-macam. Tadi ada jin nasab, jin dari gangguan leluhur, terus kemudian sering lupa makan. Wah, ini karena sibuk Kak BV Grosir. Karena sibuk atau apa nih? Belum tentu gangguan. Oke. Di luar sholat dong. Kalau di dalam sholat nanti batal ya teman-teman ya. Kalau di dalam sholat nanti batal. Di luar sholat, bismillah, Allahu Akbar. Coba teman-teman, merinding nggak kira-kira? Yuk, yang sudah merasakan ditepuk-tepuk badannya. Ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Ucapkan seperti itu. Teman-teman, ada yang terasa merinding atau sendawa atau mual atau mau muntah ya, atau tiba-tiba kepala pusing? Coba cek dulu ya. Saya tunjukkan beberapa titik ya. Di sini pundak belakang. Sepanjang pundak belakang nih. Sebetulnya ada 3 titik sih. Tapi biar gampang udah tekan semua aja. Seperti ini. Ukhruj iya adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Seperti itu. Keluar wahai musuh Allah. Silakan ditekan-tekan. Oke. Dari mulai pundak dulu ya. Sudah langsung muntah? Oke, kita sedikit bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ditekan-tekan gini ya, tepuk-tepuk. Ini tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk pindah sini, tengkuk belakang sini ya, ditepuk-tepuk. Tepuk-tepuk ini. Sambil ucapkan ukhruj iya adu Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Oke teman-teman, ada yang langsung muntah?
Belum ya, ini baru pemanasan. Yuk, yang baru saja bergabung, kita belum mulai ya. Ini baru pemanasan dulu. Silakan siapkan air. Ya, yang menguap, yang ngantuk luar biasa, silakan cuci muka dulu. Siapkan air matang. Boleh 1 gelas, boleh cukup gede, boleh galonnya, tapi silakan galonnya dibuka. Ini juga airnya bisa diberikan kepada anak-anak ya, kepada suami, kepada orang tua, atau siapapun yang merasa ada keluhan. Seperti itu. Ya, untuk keluhan apapun, silakan perantaranya adalah dengan air. Untuk masalah apapun. Jadi, jangan tanya lagi ya. Untuk sakit ini gimana, untuk keluhan ini gimana, pokoknya dengan air. Nanti insya Allah di akhir, setelah ruqyah kita akan berikan panduannya. Bagaimana cara mengkonsumsinya. Oke, silakan siapkan air. Sudah siap semua ya teman-teman ya. Yang tidak sedang berhalangan siapkan Al-Quran. Oke, yang sedang tidak berhalangan siapkan Al-Quran. Nanti kita akan buka ayat. Yang termasuk yang belum bisa membaca Al-Quran, siapkan saja. Oke ya, yang belum bisa membaca Al-Quran, silakan siapkan aja. Boleh di dalam botol, tetapi silakan botolnya dibuka. Air putih, sebaiknya air putih. Bukan es campur ya, bukan air kelapa, bukan es doger juga, bukan kuah soto, bukan kuah bakso. Tetapi gunakan air putih murni. Oke, waalaikumsalam. Tidak harus menghadap kiblat, tetapi silakan kalau mau menghadap kiblat boleh. Kak Erda. Saya izin minum dulu ya teman-teman ya. Bismillah. Selamat datang teman-teman di channel Terapi Langit 135,5 FM. Tidak harus menghadap kiblat. Oke. Sudah. Teman-teman kalau di halaman rumah, ini khusus yang selama ini banyak keluhan. Oke, catat ya. Khusus yang selama ini banyak keluhan dan sudah mengikuti terapinya lebih dari 1 bulan. Ternyata terus saja reaksi, mual, muntah, terus kemudian, wah sudah langsung muntah. Kita belum mulai loh padahal loh. Kalau sedang haid, nggak usah ya, tidak usah pegang, karena kita harus pegang Al-Qur'annya nanti. Yang sedang haid nanti cukup baca, kalau dari hafalan tidak jadi masalah. Seperti itu ya. Bagus kalau mau ditambah air zam-zam. Yang halaman rumahnya ada tanah dan kondisinya sepi. Tidak digunakan lalu lalang. Tapi kalaupun rame, asal teman-teman pede nggak apa-apa sih. Tapi nanti dikhawatirkan sedang melakukan ritual aneh-aneh ya. Wah ini ngapain nih tetangga nih? Kok duduk di tanah ini? Ini ngapain? Pegang air. Wah ini ngepet ini jangan-jangan ini. Khawatirnya nanti disangka ritual aneh-aneh. Jadi gini, kita akan menggunakan media tanah ya untuk menetralisir seandainya ada gangguan di dalam badan kita. Oke ya teman-teman ya. Seandainya ada gangguan di dalam badan kita, gangguan medis ataupun non medis, oke, itu bisa dinetralisir dengan tanah. Gitu ya. 4 unsur: tanah, pasir, batu, rumput. Oke, tanah, pasir, batu, rumput. Kalau nggak sekarang, teman-teman, silahkan rutin setiap hari keluar rumah tanpa alas kaki. Oke, bisa dipahami ya. Setiap hari rutin keluar rumah tanpa alas kaki, injak salah satu dari 4 unsur ini. Tanah, pasir, batu, rumput. Oke, tanah, pasir, batu, rumput. Salah satunya aja. Itu insya Allah teman-teman akan merasakan perubahan yang signifikan ya. Kesehatan tubuh, emosi yang terjaga. Kalau selama ini sering sakit-sakitan, insya Allah nanti akan sembuh. Oke, sudah siap airnya? Sudah siap ya? Begini. Yang ada keluhan silakan komentar. Tiap pagi jalan-jalan di sawah, sekalian nanam padi sekalian, Kak. Ya. Kak Akang Hijrah tuh lebih bermanfaat. Oke, yang ada keluhan dirasakan. Sekarang rasakan keluhannya di daerah mana? Teman-teman harus paham ya. Di daerah mana keluhannya? Kapan injak tanah? Sekarang juga injak tanah tanpa alas kaki ya. Jangan pakai sandal. Kalau teman-teman akhwat ini kan kaki aurat ya.
Nah, tetapi masalahnya kita harus menyentuh tanah secara langsung. Nah, kalau bisa pakai rok yang agak panjang tuh, biar kakinya nggak kelihatan. Oke. Tidak harus duduk di tanah, tapi siapkan aja tempat duduk, kemudian kakinya nempel. Oke, grounding, betul. Ya, terapi grounding, kakinya nempel langsung di tanah seperti itu. Oke, paham ya teman-teman letak area yang sakit di mana? Kalau misalkan darah tinggi, teman-teman tahu ya, darah tinggi. Nanti yang dipegang jantungnya nih. Sering sakit di dada, oke, dipegang. Nah, kalau hujan bagus sekali Kak Ziva. Kalau hujan-hujanan. Air hujan ini bisa menetralisir gangguan non medis. Oke, sekarang silakan pegang airnya. Nah, nanti teman-teman ikuti instruksinya. Iya, betul, mandi air hujan. Mandi hujan-hujanan, seperti itu. Hujan ini tidak menyebabkan sakit. Hati-hati dengan sugesti ketika kita kecil. Jangan hujan-hujanan, nanti sakit. Jangan hujan-hujanan, nanti batuk, pilek. Gitu. Padahal air hujan ini berkah, teman-teman. Ini air penyembuh ya. Air yang dicantumkan dalam Al-Quran itu air hujan. Bahkan Zam-Zam ini tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Tidak harus di tanah. Kalau nggak ada tanah, di dalam aja nggak apa-apa. Ini khusus bagi teman-teman yang saat ini menderita medis atau non-medis. Gangguan medis atau non-medis, silakan injak tanah. Seperti itu. Pegang air atau pegang gelasnya? Pegang gelasnya. Oke. Yuk, gelasnya dipegang. Dilihat teman-teman. Ini terapi insya Allah kalau teman-teman serius, yakin dengan kesembuhan dari Allah melalui perantara air ya, insya Allah akan terasa perubahannya. Yuk, tatap. Dilihat airnya teman-teman. Dilihat airnya yang selama ini kita sia-siakan. Yuk, yang selama ini boros air, ya, tobat sama Allah ya. Bahkan wudhu saja itu nggak boleh boros ya. Lihat airnya, ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, pagi ini ya Allah, aku memohon pertolonganmu. Aku memohon kesembuhanmu ya Allah, dengan melalui perantara ayat-ayatmu yang akan aku bacakan ke segelas air ini ya Allah. Jadikan air ini ya Allah sebagai perantara kesembuhanku. Atas izinmu ya Allah, izinkan sehat badanku, sehat hatiku ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Kita baca doa berikut ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Yang sudah mau muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan ya. Yang sudah mau muntah jangan ditahan, silakan dimuntahkan. Yang mau ke toilet langsung saja ke toilet, jangan ditahan. Karena salah satu cara keluarnya gangguan medis ataupun non medis dalam badan itu adalah melalui BAK atau BAB. Melalui keringat juga bisa. Oke, bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai
wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tiupkan. Allahumma munzilal kitabi mujriyas sahabi hazimal ahzabi ahzimhum wa zalzilhum wansurna alaihim. Tiupkan. Ini doa untuk menangkal sihir ya, sihir atau santet barangkali ada di dalam badan kita. Oke, kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke air. Kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke air. Bismillah. Terus kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kita baca ayat kursi. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Tiupkan. Oke, teman-teman. Sebelum diminum, ya, kita syukuri dulu. Yuk, kita siap-siap minum ya. Tapi sebelum diminum, lihat airnya. Kemudian syukuri betul, alhamdulillah ya Allah, atas anugerah luar biasa ini ya Allah. Berupa air putih ya Allah, yang mudah-mudahan sebagai sarana perantara sembuhnya semua keluhan yang ada di badanku. Bismillah, Allah Akbar. Silakan teman-teman gunakan tangan kanan. Ini mirror ya, kamera depan, jadi kayaknya tangan kiri. Saya balik dulu aja deh, biar tidak ada kesalahpahaman. Nanti seringkali dituduh, wah coachnya pakai tangan kiri minumnya. Nah, sekarang sudah pakai tangan kanan. Oke. Silakan teman-teman minum. Bismillah, Allahu Akbar.
Jadi pelan-pelan minumnya ya, seperti minum air panas. Jadi memang harus bunyi, itu ada kaidahnya. Bismillah. Seperti itu. Rasakan setiap aliran yang masuk ke tenggorokan kita. Begitu segar, alhamdulillah. Nah, kalau teman-teman merasakan aneh, airnya jadi pahit, airnya jadi bau busuk, jadi bau bangkai, jadi kental banget, ya kayak minyak, jadi berubah rasa, jadi pahit, asin, manis, dan seterusnya, maka kemungkinan dalam badan teman-teman ada gangguan, ya, ada gangguan ghaib, seperti itu. Oke, kalau airnya berubah jadi pahit, silakan letakkan kembali. Kita akan lanjut ya dengan terapi ruqyah mandiri. Kita share bagaimana cara ruqyah mandiri. Jangan dihabiskan, sekali seruput saja, sekali minum. Kita masih mau bacakan dengan ayat-ayat. Oke, yang butuh solusi ikuti terapinya. Ya, solusinya ini sedang kita lakukan. Seperti itu ya. Oke, silakan teman-teman letakkan airnya. Ya, yang sudah muntah silakan mudah-mudahan penyakitnya keluar ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini menyatu. Kita doa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ucapan saya, cukup terdengar di telinga ya, atau agak keras boleh. Teman-teman yang sedang di luar rumah jangan masuk dulu. Silakan tempelkan kaki di tanah. Kalau nggak ada tanah, nggak apa-apa, di dalam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan ini aku berikrar memutuskan segala macam ikatan gangguan ghaib di badanku. Jika ada gangguan ghaib ya Allah di badanku, hancurkan ya Allah, keluarkan dari badanku dan jauhkan sejauh-jauhnya. Ya Allah, aku berlepas diri apabila keluarga besarku atau leluhurku selama hidupnya bekerja sama dengan bangsa jin, meletakkan sesajen, menyimpan dan memelihara jimat atau pusaka, mempelajari ilmu kebal, ilmu perdukunan, menanam kepala hewan, atau melakukan ritual kesyirikan ya Allah. Ya Allah, aku berikrar, aku berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan gangguan jin masuk ke dalam badanku, atau mengganggu keluargaku, atau masuk ke dalam rumah ini, ya Allah, dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan ayat-ayat-Mu ya Allah, keluarkan gangguan tersebut. Jika gangguan tersebut tidak mau keluar dari badanku, maka jadikan ayat-ayat-Mu yang akan kubacakan ke dalam diriku ya Allah sebagai ayat yang panas, sebagai ayat yang menghancurkan gangguan tersebut. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan ke air. Bismillah, Allah Akbar. Silakan teman-teman ditempelkan di dada dan perut seperti ini. Yuk kita usap ya. Kita baca surat Al-Zalzalah. Kalau teman-teman nggak hafal, cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan ke badan kita, tiupkan ke air. Kemudian kita akan baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, ya. Teman-teman yang nggak hafal cukup dengarkan saja, tapi tetap diusap ya, seperti ini, tetap diusap ke badan kita. Kita baca dari Amanar Rasulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tiupkan ke badan, bismillah, Allahu akbar. Tiupkan ke air, bismillah, Allahu akbar. Tarik ke atas teman-teman, bismillah, 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 bismillah. Sampai di dada, berhenti dulu. Kita usap pelan-pelan. Ucapkan kalimat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ikhlaskan, aku lepaskan semua gangguan ini keluar lewat mulutku. Demi Allah, aku tidak ridho badanku sebagai media jin. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, demi Allah, aku tidak butuh bantuanmu. Demi Allah, aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Nah, ini ikrar tetap diucapkan ya teman-teman, karena seringkali mereka niatnya itu membantu, ya, khususnya jin khodam nih. Wahai jin khodam, wahai jin nasab, dan jin jenis lainnya, jika kamu ada di badanku, silakan keluar. Ukhruj ya Allah. Tepuk-tepuk, tarik ke atas, dorong ke depan. Dorong ke depan seperti gerakan mencabut begini ya. Ucapkan bismillah, Allahu akbar sambil dibatuk-batukan. Bismillah, Allahu akbar. Oke, yang muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Saya sedikit tambah bacaannya ya. Simak ya teman-teman, simak ayat-ayat yang saya bacakan. Perhatikan jari telunjuk saya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayaatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang mual tapi nggak bisa muntah, silakan teman-teman usap dadanya. Teman-teman yang ada yang nyimpan dendam di sini, ada yang sedang nyimpan benci, kesedihan, ya teman-teman ucapkan maafkan ya, maafkan orang-orang yang telah menyakiti teman-teman. Ya, dendam benci ini hanya mengundang gangguan jin. Kenapa nggak bisa muntah? Karena bisa jadi masih ada penyakit hati dalam badan ini. Ya teman-teman ucapkan, ya Allah aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku ya Allah. Aku maafkan orang-orang yang telah zalim kepadaku ya Allah. Bismillah Allahu Akbar, keluar kalian wahai musuh Allah. Bismillah Allahu Akbar. Batuk-batukan. Seperti itu ya. Oke teman-teman, sekarang pegang daerah yang sakit. Pegang daerah yang sakit, teman-teman rasakan reaksinya di mana. Dirasakan, jangan dilawan ya. Misalkan sakit kepala nih luar biasa nih, pegang. Teman-teman boleh sambil tutup mata, silakan ya. Tetap fokus dengarkan kata-kata saya. Dipegang sakitnya, dirasakan betul, dirasakan, jangan dilawan. Ikuti ucapan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah atas anugerahmu ya Allah. Aku syukuri anugerahmu ini ya Allah. Dan aku pasrahkan, aku serahkan kesembuhanku. Aku serahkan kesembuhanku hanya kepadamu ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Oke, silakan letakkan di bagian yang sakit. Sambil saya bacakan, saya belum selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang sakit di badannya silakan dituangkan airnya ya. Yang kepalanya sakit silakan teteskan dulu ya. Baru kemudian dipijit-pijit seperti ini. Oke, dipijit-pijit. Bismillah, Allahu Akbar. Terus teman-teman yang sakit di sini di leher, tengkuk ya, silakan diusap. Bismillah, Allahu Akbar. Oke, yang mual-mual silakan
Perhatikan titik-titiknya teman-teman. Di pundak belakang sini ya, ditekan-tekan. Ditepuk-tepuk gini. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian bawah ketiak, patokannya gini ya, seperti ini. Kemudian jari kelingkingnya, nah itu titiknya. Seperti itu. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Kanan kiri. Oke? Kanan kiri. Nah, biasanya kalau ada gangguan sendawa, mual, muntah, terus kemudian muka jadi gatal, badan merinding, atau ada sesuatu yang bergerak. Kalau ada sesuatu yang bergerak, kalau sakit, teman-teman coba cabut ya.